Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office PCO Hasan Nasbi resmi ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Persero. VP Corporate Communication PT Pertamina, Fajar Joko Santoso menyatakan jabatan Hasan Nasbi sebagai Komisaris Pertamina sudah mulai efektif pertanggal 11 September 2025. Artinya, Hasan sudah menjadi Komisaris Pertamina sebelum ia dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan oleh Presiden Prabowo pada Rabu 17 September 2025 lalu. Di halaman website resmi Pertamina, nama Hasan Nasbi sudah tercantum dalam daftar anggota komisaris. Foto Hasan Nasbi sejajar dengan sejumlah nama lain dalam jajaran komisaris untuk Dewan Komisaris Pertamina. Ada Muhammad Iriawan, kemudian Wakil Komisaris Utama Todo Tua Pasaribu, kemudian anggota komisaris Heru Pambudi, Bambang Suswantono, Condro Kirono, Nani Sudaryati Deang, Raden Ajeng Sondaryani, dan Hasan Nasbi. Dalam keterangan profil, Hasan Nasbi diangkat melalui keputusan Menteri BUMN nomor SK 244-MBU-09-2025 dan keputusan Direktur Utama PT Danantara Aset tentang pengangkatan anggota Dewan Komisaris PT Pertamina. VP Corporate Communication PT Pertamina, Fajar Joko Santoso menyatakan keputusan penunjukan Hasan Nasbi sebagai Komisaris PT Pertamina tertanggal 11 September 2025. Adapun Hasan Nasbi tidak lagi menjabat sebagai Kepala PCO dalam reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih Jilid 3 yang digelar pada Rabu 17 September 2025 lalu. Masih di hari reshuffle yang sama, Prabowo melantik Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia atau Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Presiden atau BKP. BKP merupakan transformasi atau pergantian dari PCO sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara saat reshuffle Kabinet 17 September 2025 lalu. Sebelum benar-benar diberhentikan, Hasan Nasbi sempat mengungkap dirinya ingin mundur dari jabatan Kepala PCO akibat pernyataan kontroversialnya soal kasus teror kepala babi terhadap jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana yang terjadi pada Maret 2025 lalu. Hasan ketika itu berkelakar dengan kalimat "dimasak saja" yang merujuk pada kepala babi yang dikirimkan tersebut. Pernyataan yang ia lontarkan dianggap arogan, tidak berempati, tidak peka, dan terkesan menyepelekan teror tersebut. Koalisi masyarakat sipil pun mengecam keras pernyataan Hasan Nasbi. Selain tidak berempati, juga melanggar prinsip kebebasan pers. Hasan Nasbi sempat mengajukan pengunduran diri pada 21 April 2025. Surat itu dikirimkan ke Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Setelah pengajuan pengunduran diri tersebut, Hasan Nasbi terlihat masih menghadiri sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka pada 5 Mei 2025, walaupun ia telah mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Hasan Nasbi kemudian menyatakan urung mundur lantaran Presiden Prabowo tidak mengabulkan niatnya. Terkini pada September 2025, konsultan yang juga salah satu pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka ini dicopot Prabowo dari kursi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Kepala PCO. Pengamat politik dari Citra Institute F. Riza menyatakan lika-liku Hasan Nasbi mendampingi Presiden Prabowo adalah bukti bahwa Prabowo memberikan jangka waktu kepada Hasan Nasbi sebelum akhirnya benar-benar mengganti Hasan Nasbi dengan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala BKP. Kata F. Riza, Prabowo tetap menunjukkan sikap hangat dan bersahabat sebelum akhirnya bulat memutuskan mereshuffle Hasan Nasbi. Sikap hangat tersebut terlihat dari langkah Prabowo yang masih mempertahankan Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO, tetapi job desk juru bicara Presiden diberikan kepada Mensesnek Prasetyo Hadi.
Menurut Efriza, Prabowo memberi waktu untuk Hasan Nasbi sebelum akhirnya dicopot demi menjaga dinamika dalam internal pemerintahan yang dipimpinnya. Kemudian dengan dicopotnya Hasan Nasbi dari Kepala PCO dan ditunjuknya Anggaraka Prabowo sebagai Kepala BKP, kata Efriza menandakan bahwa Prabowo ingin memperbaiki komunikasi dengan masyarakat lewat orang-orang yang ia percayai. Dari sisi latar belakang pendidikan, Hasan Nasbi merupakan kelahiran Bukit Tinggi, Sumatera Barat 11 Oktober 1979 yang pernah berkuliah di jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2004. Sebelum menduduki jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan, sosok Hasan Nasbi dikenal sebagai konsultan politik Indonesia. Ia merupakan pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka pada Juni 2002, dan Hasan Nasbi juga memiliki rekam jejak sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia hingga 2008 dan merupakan pendiri lembaga survei bernama Cyrus Network. Dalam perjalanannya sebagai konsultan politik, nama Hasan Nasbi melejit ketika menjadi konsultan politik Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta pada 2012. Hasan Nasbi sukses membantu mengantarkan Jokowi Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pada 2017, nama Hasan Nasbi juga menjadi perbincangan karena ia menjadi inisiator berdirinya Teman Ahok, organisasi relawan Ahok pada Pilkada 2017 Jakarta yang maju secara independen. Hasan Nasbi juga menyatakan dukungannya terhadap Jokowi dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2014 dan 2019. Kemudian Presiden Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi melantik Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan di Istana Negara Jakarta pada 19 Agustus 2024. Hingga akhirnya pada Pilpres 2024, Hasan Nasbi menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia kemudian dilantik Presiden Prabowo menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan pada 21 Oktober 2024 dan dicopot pada September 2025 ini. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office PCO Hasan Nasbi resmi ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Persero. VP Corporate Communication PT Pertamina, Fajar Joko Santoso menyatakan jabatan Hasan Nasbi sebagai Komisaris Pertamina sudah mulai efektif pertanggal 11 September 2025. Artinya, Hasan sudah menjadi Komisaris Pertamina sebelum ia dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan oleh Presiden Prabowo pada Rabu 17 September 2025 lalu. Di halaman website resmi Pertamina, nama Hasan Nasbi sudah tercantum dalam daftar anggota komisaris. Foto Hasan Nasbi sejajar dengan sejumlah nama lain dalam jajaran komisaris untuk Dewan Komisaris Pertamina. Ada Muhammad Iriawan, kemudian Wakil Komisaris Utama Todo Tua Pasaribu, kemudian anggota komisaris Heru Pambudi, Bambang Suswantono, Condro Kirono, Nani Sudaryati Deang, Raden Ajeng Sondaryani, dan Hasan Nasbi. Dalam keterangan profil, Hasan Nasbi diangkat melalui keputusan Menteri BUMN nomor SK 240/MBU/09/2025 dan keputusan Direktur Utama PT Danantara Aset tentang pengangkatan anggota Dewan Komisaris PT Pertamina. VP Corporate Communication PT Pertamina, Fajar Joko Santoso menyatakan keputusan penunjukan Hasan Nasbi sebagai Komisaris PT Pertamina tertanggal 11 September 2025.
Adapun Hasan Nasbi tidak lagi menjabat sebagai Kepala PCO dalam reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih Jilid 3 yang digelar pada Rabu 17 September 2025 lalu. Masih di hari reshuffle yang sama, Prabowo melantik Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia atau Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Presiden atau BKP. BKP merupakan transformasi atau pergantian dari PCO sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara saat reshuffle Kabinet 17 September 2025 lalu. Sebelum benar-benar diberhentikan, Hasan Nasbi sempat mengungkap dirinya ingin mundur dari jabatan Kepala PCO akibat pernyataan kontroversialnya soal kasus teror kepala babi terhadap jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana yang terjadi pada Maret 2025 lalu. Hasan ketika itu berkelakar dengan kalimat "dimasak saja" yang merujuk pada kepala babi yang dikirimkan tersebut. Pernyataan yang ia lontarkan dianggap arogan, tidak berempati, tidak peka, dan terkesan menyepelekan teror tersebut. Koalisi masyarakat sipil pun mengecam keras pernyataan Hasan Nasbi. Selain tidak berempati, juga melanggar prinsip kebebasan pers. Hasan Nasbi sempat mengajukan pengunduran diri pada 21 April 2025. Surat itu dikirimkan ke Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Setelah pengajuan pengunduran diri tersebut, Hasan Nasbi terlihat masih menghadiri sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka pada 5 Mei 2025, walaupun ia telah mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Hasan Nasbi kemudian menyatakan urung mundur lantaran Presiden Prabowo tidak mengabulkan niatnya. Terkini pada September 2025, konsultan yang juga salah satu pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka ini dicopot Prabowo dari kursi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Kepala PCO. Pengamat politik dari Citra Institute Efriza menyatakan lika-liku Hasan Nasbi mendampingi Presiden Prabowo adalah bukti bahwa Prabowo memberikan jangka waktu kepada Hasan Nasbi sebelum akhirnya benar-benar mengganti Hasan Nasbi dengan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala BKP. Kata Efriza, Prabowo tetap menunjukkan sikap hangat dan bersahabat sebelum akhirnya bulat memutuskan mereshuffle Hasan Nasbi. Sikap hangat tersebut terlihat dari langkah Prabowo yang masih mempertahankan Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO, tetapi job desk juru bicara Presiden diberikan kepada Mensesnek Prasetyo Hadi. Menurut Efriza, Prabowo memberi waktu untuk Hasan Nasbi sebelum akhirnya dicopot demi menjaga dinamika dalam internal pemerintahan yang dipimpinnya. Kemudian dengan dicopotnya Hasan Nasbi dari Kepala PCO dan ditunjuknya Angga Raka Prabowo sebagai Kepala BKP, kata Efriza menandakan bahwa Prabowo ingin memperbaiki komunikasi dengan masyarakat lewat orang-orang yang ia percayai. Dari sisi latar belakang pendidikan, Hasan Nasbi merupakan kelahiran Bukit Tinggi, Sumatera Barat 11 Oktober 1979 yang pernah berkuliah di jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2004. Sebelum menduduki jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan, sosok Hasan Nasbi dikenal sebagai konsultan politik Indonesia. Ia merupakan pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka pada Juni 2002, dan Hasan Nasbi juga memiliki rekam jejak sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia hingga 2008 dan merupakan pendiri lembaga survei bernama Cyrus Network. Dalam perjalanannya sebagai konsultan politik, nama Hasan Nasbi melejit ketika menjadi konsultan politik Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta pada 2012. Hasan Nasbi sukses membantu mengantarkan Jokowi Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pada 2017, nama Hasan Nasbi juga menjadi perbincangan karena ia menjadi inisiator berdirinya Teman Ahok, organisasi relawan Ahok pada Pilkada 2017 Jakarta yang maju secara independen. Hasan Nasbi juga menyatakan dukungannya terhadap Jokowi dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2014 dan 2019. Kemudian Presiden Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi melantik Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi
Komunikasi Kepresidenan di Istana Negara Jakarta pada 19 Agustus 2024. Hingga akhirnya pada Pilpres 2024, Hasan Nasbi menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia kemudian dilantik Presiden Prabowo menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan pada 21 Oktober 2024 dan dicopot pada September 2025 ini. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi resmi ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Persero. VP Corporate Communication PT Pertamina, Fajar Joko Santoso menyatakan jabatan Hasan Nasbi sebagai Komisaris Pertamina sudah mulai efektif pertanggal 11 September 2025. Artinya, Hasan sudah menjadi Komisaris Pertamina sebelum ia dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan oleh Presiden Prabowo pada Rabu 17 September 2025 lalu. Di halaman website resmi Pertamina, nama Hasan Nasbi sudah tercantum dalam daftar anggota komisaris. Foto Hasan Nasbi sejajar dengan sejumlah nama lain dalam jajaran komisaris untuk Dewan Komisaris Pertamina. Ada Muhammad Iriawan, kemudian Wakil Komisaris Utama Todo Tua Pasaribu, kemudian anggota komisaris Heru Pambudi, Bambang Suswantono, Condro Kirono, Nani Sudaryati Deang, Raden Ajeng Sondaryani, dan Hasan Nasbi. Dalam keterangan profil, Hasan Nasbi diangkat melalui keputusan Menteri BUMN nomor SK 244-MBU-MB09-2025 dan keputusan Direktur Utama PT Danantara Aset tentang pengangkatan anggota Dewan Komisaris PT Pertamina. VP Corporate Communication PT Pertamina, Fajar Joko Santoso menyatakan keputusan penunjukan Hasan Nasbi sebagai Komisaris PT Pertamina tertanggal 11 September 2025. Adapun Hasan Nasbi tidak lagi menjabat sebagai Kepala PCO dalam reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih Jilid 3 yang digelar pada Rabu 17 September 2025 lalu. Masih di hari reshuffle yang sama, Prabowo melantik Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia atau Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Presiden atau BKP. BKP merupakan transformasi atau pergantian dari PCO sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara saat reshuffle Kabinet 17 September 2025 lalu. Sebelum benar-benar diberhentikan, Hasan Nasbi sempat mengungkap dirinya ingin mundur dari jabatan Kepala PCO akibat pernyataan kontroversialnya soal kasus teror kepala babi terhadap jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana yang terjadi pada Maret 2025 lalu. Hasan ketika itu berkelakar dengan kalimat "dimasak saja" yang merujuk pada kepala babi yang dikirimkan tersebut. Pernyataan yang ia lontarkan dianggap arogan, tidak berempati, tidak peka, dan terkesan menyepelekan teror tersebut. Koalisi masyarakat sipil pun mengecam keras pernyataan Hasan Nasbi. Selain tidak berempati, juga melanggar prinsip kebebasan pers. Hasan Nasbi sempat mengajukan pengunduran diri pada 21 April 2025. Surat itu dikirimkan ke Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Setelah pengajuan pengunduran diri tersebut, Hasan Nasbi terlihat masih menghadiri sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka pada 5 Mei 2025, walaupun ia telah mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Hasan Nasbi kemudian menyatakan urung mundur lantaran Presiden Prabowo tidak mengabulkan niatnya. Terkini pada September 2025, konsultan yang juga salah satu pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka ini dicopot Prabowo dari kursi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Kepala PCO. Pengamat politik dari Citra Institute Efriza menyatakan lika-liku Hasan Nasbi mendampingi Presiden Prabowo adalah bukti bahwa Prabowo memberikan jangka waktu kepada Hasan Nasbi sebelum akhirnya benar-benar mengganti Hasan Nasbi dengan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala BKP. Kata Efriza, Prabowo tetap menunjukkan sikap hangat dan bersahabat sebelum akhirnya bulat memutuskan mereshuffle Hasan Nasbi. Sikap hangat tersebut terlihat dari langkah Prabowo yang masih mempertahankan Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO, tetapi job desk juru bicara Presiden diberikan kepada Mensesnek Prasetyo Hadi. Menurut Efriza, Prabowo memberi waktu untuk Hasan Nasbi sebelum akhirnya dicopot demi menjaga dinamika dalam internal pemerintahan yang dipimpinnya. Kemudian dengan dicopotnya Hasan Nasbi dari Kepala PCO dan ditunjuknya Angga Raka Prabowo sebagai Kepala BKP, kata Efriza menandakan bahwa Prabowo ingin memperbaiki komunikasi dengan masyarakat lewat orang-orang yang ia percayai. Dari sisi latar belakang pendidikan, Hasan Nasbi merupakan kelahiran Bukit Tinggi, Sumatera Barat 11 Oktober 1979 yang pernah berkuliah di jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2004. Sebelum menduduki jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan, sosok Hasan Nasbi dikenal sebagai konsultan politik Indonesia. Ia merupakan pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka pada Juni 2002, dan Hasan Nasbi juga memiliki rekam jejak sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia hingga 2008 dan merupakan pendiri lembaga survei bernama Cyrus Network. Dalam perjalanannya sebagai konsultan politik, nama Hasan Nasbi melejit ketika menjadi konsultan politik Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta pada 2012. Hasan Nasbi sukses membantu mengantarkan Jokowi Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pada 2017, nama Hasan Nasbi juga menjadi perbincangan karena ia menjadi inisiator berdirinya Teman Ahok, organisasi relawan Ahok pada Pilkada 2017 Jakarta yang maju secara independen. Hasan Nasbi juga menyatakan dukungannya terhadap Jokowi dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2014 dan 2019. Kemudian Presiden Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi melantik Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan di Istana Negara Jakarta pada 19 Agustus 2024. Hingga akhirnya pada Pilpres 2024, Hasan Nasbi menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia kemudian dilantik Presiden Prabowo menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan pada 21 Oktober 2024 dan dicopot pada September 2025 ini. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office PCO Hasan Nasbi resmi ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Persero. VP Corporate Communication PT Pertamina, Fajar Joko Santoso menyatakan jabatan Hasan Nasbi sebagai Komisaris Pertamina sudah mulai efektif pertanggal 11 September 2025. Artinya, Hasan sudah menjadi Komisaris Pertamina sebelum ia dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan oleh Presiden Prabowo pada Rabu 17 September 2025 lalu. Di halaman website resmi Pertamina, nama Hasan Nasbi sudah tercantum dalam daftar anggota komisaris.
Foto Hasan Nasbi sejajar dengan sejumlah nama lain dalam jajaran komisaris untuk Dewan Komisaris Pertamina. Ada Muhammad Iriawan, kemudian Wakil Komisaris Utama Todo Tua Pasaribu, kemudian anggota komisaris Heru Pambudi, Bambang Suswantono, Condro Kirono, Nani Sudaryati Deang, Raden Ajeng Sondaryani, dan Hasan Nasbi. Dalam keterangan profil, Hasan Nasbi diangkat melalui keputusan Menteri BUMN nomor SK 240/MBU/09/2025 dan keputusan Direktur Utama PT Danantara Aset tentang pengangkatan anggota Dewan Komisaris PT Pertamina. VP Corporate Communication PT Pertamina Fajar Joko Santoso menyatakan keputusan penunjukan Hasan Nasbi sebagai komisaris PT Pertamina tertanggal 11 September 2025. Adapun Hasan Nasbi tidak lagi menjabat sebagai Kepala PCO dalam reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih Jilid 3 yang digelar pada Rabu 17 September 2025 lalu. Masih di hari reshuffle yang sama, Prabowo melantik Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia atau Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Presiden atau BKP. BKP merupakan transformasi atau pergantian dari PCO sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara saat reshuffle Kabinet 17 September 2025 lalu. Sebelum benar-benar diberhentikan, Hasan Nasbi sempat mengungkap dirinya ingin mundur dari jabatan Kepala PCO akibat pernyataan kontroversialnya soal kasus teror kepala babi terhadap jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana yang terjadi pada Maret 2025 lalu. Hasan ketika itu berkelakar dengan kalimat "dimasak saja" yang merujuk pada kepala babi yang dikirimkan tersebut. Pernyataan yang ia lontarkan dianggap arogan, tidak berempati, tidak peka, dan terkesan menyepelekan teror tersebut. Koalisi masyarakat sipil pun mengecam keras pernyataan Hasan Nasbi. Selain tidak berempati, juga melanggar prinsip kebebasan pers. Hasan Nasbi sempat mengajukan pengunduran diri pada 21 April 2025. Surat itu dikirimkan ke Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Setelah pengajuan pengunduran diri tersebut, Hasan Nasbi terlihat masih menghadiri sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka pada 5 Mei 2025, walaupun ia telah mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Hasan Nasbi kemudian menyatakan urung mundur lantaran Presiden Prabowo tidak mengabulkan niatnya. Terkini pada September 2025, konsultan yang juga salah satu pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka ini dicopot Prabowo dari kursi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Kepala PCO. Pengamat politik dari Citra Institute Efriza menyatakan lika-liku Hasan Nasbi mendampingi Presiden Prabowo adalah bukti bahwa Prabowo memberikan jangka waktu kepada Hasan Nasbi sebelum akhirnya benar-benar mengganti Hasan Nasbi dengan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala BKP. Kata Efriza, Prabowo tetap menunjukkan sikap hangat dan bersahabat sebelum akhirnya bulat memutuskan mereshuffle Hasan Nasbi. Sikap hangat tersebut terlihat dari langkah Prabowo yang masih mempertahankan Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO, tetapi job desk juru bicara Presiden diberikan kepada Mensesnek Prasetyo Hadi. Menurut Efriza, Prabowo memberi waktu untuk Hasan Nasbi sebelum akhirnya dicopot demi menjaga dinamika dalam internal pemerintahan yang dipimpinnya. Kemudian dengan dicopotnya Hasan Nasbi dari Kepala PCO dan ditunjuknya Angga Raka Prabowo sebagai Kepala BKP, kata Efriza menandakan bahwa Prabowo ingin memperbaiki komunikasi dengan masyarakat lewat orang-orang yang ia percayai. Dari sisi latar belakang pendidikan, Hasan Nasbi merupakan kelahiran Bukit Tinggi, Sumatera Barat 11 Oktober 1979 yang pernah berkuliah di jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2004. Sebelum menduduki jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan, sosok Hasan Nasbi dikenal sebagai konsultan politik Indonesia. Ia merupakan pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka pada Juni 2002, dan Hasan Nasbi juga memiliki rekam jejak sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia hingga 2008 dan merupakan pendiri lembaga survei bernama Cyrus Network.
Dalam perjalanannya sebagai konsultan politik, nama Hasan Nasbi melejit ketika menjadi konsultan politik Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta pada 2012. Hasan Nasbi sukses membantu mengantarkan Jokowi Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pada 2017, nama Hasan Nasbi juga menjadi perbincangan karena ia menjadi inisiator berdirinya Teman Ahok, organisasi relawan Ahok pada Pilkada 2017 Jakarta yang maju secara independen. Hasan Nasbi juga menyatakan dukungannya terhadap Jokowi dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2014 dan 2019. Kemudian Presiden Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi melantik Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan di Istana Negara Jakarta pada 19 Agustus 2024. Hingga akhirnya pada Pilpres 2024, Hasan Nasbi menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia kemudian dilantik Presiden Prabowo menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan pada 21 Oktober 2024 dan dicopot pada September 2025 ini. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office PCO Hasan Nasbi resmi ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Persero. VP Corporate Communication PT Pertamina, Fajar Joko Santoso menyatakan jabatan Hasan Nasbi sebagai Komisaris Pertamina sudah mulai efektif pertanggal 11 September 2025. Artinya, Hasan sudah menjadi Komisaris Pertamina sebelum ia dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan oleh Presiden Prabowo pada Rabu 17 September 2025 lalu. Di halaman website resmi Pertamina, nama Hasan Nasbi sudah tercantum dalam daftar anggota komisaris. Foto Hasan Nasbi sejajar dengan sejumlah nama lain dalam jajaran komisaris untuk Dewan Komisaris Pertamina. Ada Muhammad Iriawan, kemudian Wakil Komisaris Utama Todo Tua Pasaribu, kemudian anggota komisaris Heru Pambudi, Bambang Suswantono, Condro Kirono, Nani Sudaryati Deang, Raden Ajeng Sondaryani, dan Hasan Nasbi. Dalam keterangan profil, Hasan Nasbi diangkat melalui keputusan Menteri BUMN nomor SK 244/MBU/09/2025 dan keputusan Direktur Utama PT Danantara Aset tentang pengangkatan anggota Dewan Komisaris PT Pertamina. VP Corporate Communication PT Pertamina, Fajar Joko Santoso menyatakan keputusan penunjukan Hasan Nasbi sebagai Komisaris PT Pertamina tertanggal 11 September 2025. Adapun Hasan Nasbi tidak lagi menjabat sebagai Kepala PCO dalam reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih Jilid 3 yang digelar pada Rabu 17 September 2025 lalu. Masih di hari reshuffle yang sama, Prabowo melantik Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia atau Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Presiden atau BKP. BKP merupakan transformasi atau pergantian dari PCO sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara saat reshuffle Kabinet 17 September 2025 lalu.
Sebelum benar-benar diberhentikan, Hasan Nasbi sempat mengungkap dirinya ingin mundur dari jabatan Kepala PCO akibat pernyataan kontroversialnya soal kasus teror kepala babi terhadap jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana yang terjadi pada Maret 2025 lalu. Hasan ketika itu berkelakar dengan kalimat "dimasak saja" yang merujuk pada kepala babi yang dikirimkan tersebut. Pernyataan yang ia lontarkan dianggap arogan, tidak berempati, tidak peka, dan terkesan menyepelekan teror tersebut. Koalisi masyarakat sipil pun mengecam keras pernyataan Hasan Nasbi. Selain tidak berempati, juga melanggar prinsip kebebasan pers. Hasan Nasbi sempat mengajukan pengunduran diri pada 21 April 2025. Surat itu dikirimkan ke Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Setelah pengajuan pengunduran diri tersebut, Hasan Nasbi terlihat masih menghadiri sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka pada 5 Mei 2025, walaupun ia telah mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Hasan Nasbi kemudian menyatakan urung mundur lantaran Presiden Prabowo tidak mengabulkan niatnya. Terkini pada September 2025, konsultan yang juga salah satu pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka ini dicopot Prabowo dari kursi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Kepala PCO. Pengamat politik dari Citra Institute Efriza menyatakan lika-liku Hasan Nasbi mendampingi Presiden Prabowo adalah bukti bahwa Prabowo memberikan jangka waktu kepada Hasan Nasbi sebelum akhirnya benar-benar mengganti Hasan Nasbi dengan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala BKP. Kata Efriza, Prabowo tetap menunjukkan sikap hangat dan bersahabat sebelum akhirnya bulat memutuskan mereshuffle Hasan Nasbi. Sikap hangat tersebut terlihat dari langkah Prabowo yang masih mempertahankan Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO, tetapi job desk juru bicara Presiden diberikan kepada Mensesnek Prasetyo Hadi. Menurut Efriza, Prabowo memberi waktu untuk Hasan Nasbi sebelum akhirnya dicopot demi menjaga dinamika dalam internal pemerintahan yang dipimpinnya. Kemudian dengan dicopotnya Hasan Nasbi dari Kepala PCO dan ditunjuknya Angga Raka Prabowo sebagai Kepala BKP, kata Efriza menandakan bahwa Prabowo ingin memperbaiki komunikasi dengan masyarakat lewat orang-orang yang ia percayai. Dari sisi latar belakang pendidikan, Hasan Nasbi merupakan kelahiran Bukit Tinggi, Sumatera Barat 11 Oktober 1979 yang pernah berkuliah di jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2004. Sebelum menduduki jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan, sosok Hasan Nasbi dikenal sebagai konsultan politik Indonesia. Ia merupakan pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka pada Juni 2002, dan Hasan Nasbi juga memiliki rekam jejak sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia hingga 2008 dan merupakan pendiri lembaga survei bernama Cyrus Network. Dalam perjalanannya sebagai konsultan politik, nama Hasan Nasbi melejit ketika menjadi konsultan politik Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta pada 2012. Hasan Nasbi sukses membantu mengantarkan Jokowi Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pada 2017, nama Hasan Nasbi juga menjadi perbincangan karena ia menjadi inisiator berdirinya Teman Ahok, organisasi relawan Ahok pada Pilkada 2017 Jakarta yang menghadap Jokowi dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2014 dan 2019. Kemudian Presiden Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi melantik Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan di Istana Negara Jakarta pada 19 Agustus 2024. Hingga akhirnya pada Pilpres 2024, Hasan Nasbi menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia kemudian dilantik Presiden Prabowo menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan pada 21 Oktober 2024 dan dicopot pada September 2025 ini. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office PCO Hasan Nasbi resmi ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Persero. VP Corporate Communication PT Pertamina, Fajar Joko Santoso menyatakan jabatan Hasan Nasbi sebagai Komisaris Pertamina sudah mulai efektif pertanggal 11 September 2025. Artinya, Hasan sudah menjadi Komisaris Pertamina sebelum ia dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan oleh Presiden Prabowo pada Rabu 17 September 2025 lalu. Di halaman website resmi Pertamina, nama Hasan Nasbi sudah tercantum dalam daftar anggota komisaris. Foto Hasan Nasbi sejajar dengan sejumlah nama lain dalam jajaran komisaris untuk Dewan Komisaris Pertamina. Ada Muhammad Iriawan, kemudian Wakil Komisaris Utama Todo Tua Pasaribu, kemudian anggota komisaris Heru Pambudi, Bambang Suswantono, Condro Kirono, Nani Sudaryati Deang, Raden Ajeng Sondaryani, dan Hasan Nasbi. Dalam keterangan profil, Hasan Nasbi diangkat melalui keputusan Menteri BUMN nomor SK 244-MBU-09-2025 dan keputusan Direktur Utama PT Danantara Aset tentang pengangkatan anggota Dewan Komisaris PT Pertamina. VP Corporate Communication PT Pertamina, Fajar Joko Santoso menyatakan keputusan penunjukan Hasan Nasbi sebagai Komisaris PT Pertamina tertanggal 11 September 2025. Adapun Hasan Nasbi tidak lagi menjabat sebagai Kepala PCO dalam reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih Jilid 3 yang digelar pada Rabu 17 September 2025 lalu. Masih di hari reshuffle yang sama, Prabowo melantik Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia atau Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Presiden atau BKP. BKP merupakan transformasi atau pergantian dari PCO sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara saat reshuffle Kabinet 17 September 2025 lalu. Sebelum benar-benar diberhentikan, Hasan Nasbi sempat mengungkap dirinya ingin mundur dari jabatan Kepala PCO akibat pernyataan kontroversialnya soal kasus teror kepala babi terhadap jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana yang terjadi pada Maret 2025 lalu. Hasan ketika itu berkelakar dengan kalimat "dimasak saja" yang merujuk pada kepala babi yang dikirimkan tersebut. Pernyataan yang ia lontarkan dianggap arogan, tidak berempati, tidak peka, dan terkesan menyepelekan teror tersebut. Koalisi masyarakat sipil pun mengecam keras pernyataan Hasan Nasbi. Selain tidak berempati, juga melanggar prinsip kebebasan pers. Hasan Nasbi sempat mengajukan pengunduran diri pada 21 April 2025. Surat itu dikirimkan ke Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Setelah pengajuan pengunduran diri tersebut, Hasan Nasbi terlihat masih menghadiri sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka pada 5 Mei 2025, walaupun ia telah mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Hasan Nasbi kemudian menyatakan urung mundur lantaran Presiden Prabowo tidak mengabulkan niatnya. Terkini pada September 2025, konsultan yang juga salah satu pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka ini dicopot Prabowo dari kursi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Kepala PCO. Pengamat politik dari Citra Institute Efriza menyatakan lika-liku Hasan Nasbi mendampingi Presiden Prabowo adalah bukti bahwa Prabowo memberikan jangka waktu kepada Hasan Nasbi sebelum akhirnya benar-benar mengganti Hasan Nasbi dengan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala BKP. Kata Efriza, Prabowo tetap menunjukkan sikap hangat dan bersahabat sebelum akhirnya bulat memutuskan mereshuffle Hasan Nasbi. Sikap hangat tersebut terlihat dari langkah Prabowo yang masih mempertahankan Hasan Nasbi
sebagai Kepala PCO, tetapi job desk juru bicara Presiden diberikan kepada Mensesnek Prasetyo Hadi. Menurut Efriza, Prabowo memberi waktu untuk Hasan Nasbi sebelum akhirnya dicopot demi menjaga dinamika dalam internal pemerintahan yang dipimpinnya. Kemudian dengan dicopotnya Hasan Nasbi dari Kepala PCO dan ditunjuknya Angga Raka Prabowo sebagai Kepala BKP, kata Efriza menandakan bahwa Prabowo ingin memperbaiki komunikasi dengan masyarakat lewat ORI. Dari sisi latar belakang pendidikan, Hasan Nasbi merupakan kelahiran Bukit Tinggi, Sumatera Barat 11 Oktober 1979 yang pernah berkuliah di jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2004. Sebelum menduduki jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan, sosok Hasan Nasbi dikenal sebagai konsultan politik Indonesia, yang merupakan pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Malaka pada Juni 2002, dan Hasan Nasbi juga memiliki rekam jejak sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia hingga 2008 dan merupakan pendiri lembaga survei bernama Cyrus Network. Dalam perjalanannya sebagai konsultan politik, nama Hasan Nasbi melejit ketika menjadi konsultan politik Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta pada 2012. Hasan Nasbi sukses membantu mengantarkan Jokowi Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pada 2017, nama Hasan Nasbi juga menjadi perbincangan karena ia menjadi inisiator berdirinya Teman Ahok, organisasi relawan Ahok pada Pilkada 2017 Jakarta yang maju secara independen. Hasan Nasbi juga menyatakan dukungannya terhadap Jokowi dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2014 dan 2019. Kemudian Presiden Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi melantik Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan di Istana Negara Jakarta pada 19 Agustus 2024. Hingga akhirnya pada Pilpres 2024, Hasan Nasbi menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia kemudian dilantik Presiden Prabowo menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan pada 21 Oktober 2024 dan dicopot pada September 2025 ini. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office PCO Hasan Nasbi resmi ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Persero. VP Corporate Communication PT Pertamina, Fajar Joko Santoso menyatakan jabatan Hasan Nasbi sebagai Komisaris Pertamina sudah mulai efektif pertanggal 11 September 2025. Artinya, Hasan sudah menjadi Komisaris Pertamina sebelum ia dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan oleh Presiden Prabowo pada Rabu 17 September 2025 lalu. Di halaman website resmi Pertamina, nama Hasan Nasbi sudah tercantum dalam daftar anggota komisaris. Foto Hasan Nasbi sejajar dengan sejumlah nama lain dalam jajaran komisaris untuk Dewan Komisaris Pertamina. Ada Muhammad Iriawan, kemudian Wakil Komisaris Utama Todo Tua Pasaribu, kemudian anggota komisaris Heru Pambudi, Bambang Suswantono, Condro Kirono, Nani Sudaryati Deang, Raden Ajeng Sondaryani, dan Hasan Nasbi. Dalam keterangan profil, Hasan Nasbi diangkat melalui keputusan Menteri BUMN nomor SK 240/MBU/09/2025 dan keputusan Direktur Utama PT Danantara Aset tentang pengangkatan anggota Dewan Komisaris PT Pertamina.
VP Corporate Communication PT Pertamina Fajar Joko Santoso menyatakan keputusan penunjukan Hasan Nasbi sebagai komisaris PT Pertamina tertanggal 11 September 2025. Adapun Hasan Nasbi tidak lagi menjabat sebagai Kepala PCO dalam reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih Jilid 3 yang digelar pada Rabu 17 September 2025 lalu. Masih di hari reshuffle yang sama, Prabowo melantik Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia atau Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Presiden atau BKP. BKP merupakan transformasi atau pergantian dari PCO sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara saat reshuffle Kabinet 17 September 2025 lalu. Sebelum benar-benar diberhentikan, Hasan Nasbi sempat mengungkap dirinya ingin mundur dari jabatan Kepala PCO akibat pernyataan kontroversialnya soal kasus teror kepala babi terhadap jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana yang terjadi pada Maret 2025 lalu. Hasan ketika itu berkelakar dengan kalimat "dimasak saja" yang merujuk pada kepala babi yang dikirimkan tersebut. Pernyataan yang ia lontarkan dianggap arogan, tidak berempati, tidak peka, dan terkesan menyepelekan teror tersebut. Koalisi masyarakat sipil pun mengecam keras pernyataan Hasan Nasbi. Selain tidak berempati, juga melanggar prinsip kebebasan pers. Hasan Nasbi sempat mengajukan pengunduran diri pada 21 April 2025. Surat itu dikirimkan ke Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Setelah pengajuan pengunduran diri tersebut, Hasan Nasbi terlihat masih menghadiri sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka pada 5 Mei 2025, walaupun ia telah mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Hasan Nasbi kemudian menyatakan urung mundur lantaran Presiden Prabowo tidak mengabulkan niatnya. Terkini pada September 2025, konsultan yang juga salah satu pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka ini dicopot Prabowo dari kursi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Kepala PCO. Pengamat politik dari Citra Institute Efriza menyatakan lika-liku Hasan Nasbi mendampingi Presiden Prabowo adalah bukti bahwa Prabowo memberikan jangka waktu kepada Hasan Nasbi sebelum akhirnya benar-benar mengganti Hasan Nasbi dengan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala BKP. Kata Efriza, Prabowo tetap menunjukkan sikap hangat dan bersahabat sebelum akhirnya bulat memutuskan mereshuffle Hasan Nasbi. Sikap hangat tersebut terlihat dari langkah Prabowo yang masih mempertahankan Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO, tetapi job desk juru bicara Presiden diberikan kepada Mensesnek Prasetyo Hadi. Menurut Efriza, Prabowo memberi waktu untuk Hasan Nasbi sebelum akhirnya dicopot demi menjaga dinamika dalam internal pemerintahan yang dipimpinnya. Kemudian dengan dicopotnya Hasan Nasbi dari Kepala PCO dan ditunjuknya Angga Raka Prabowo sebagai Kepala BKP, kata Efriza menandakan bahwa Prabowo ingin memperbaiki komunikasi dengan masyarakat lewat orang-orang yang ia percayai. Dari sisi latar belakang pendidikan, Hasan Nasbi merupakan kelahiran Bukit Tinggi, Sumatera Barat 11 Oktober 1979 yang pernah berkuliah di jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2004. Sebelum menduduki jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan, sosok Hasan Nasbi dikenal sebagai konsultan politik Indonesia. Ia merupakan pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka pada Juni 2002, dan Hasan Nasbi juga memiliki rekam jejak sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia hingga 2008 dan merupakan pendiri lembaga survei bernama Cyrus Network. Dalam perjalanannya sebagai konsultan politik, nama Hasan Nasbi melejit ketika menjadi konsultan politik Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta pada 2012. Hasan Nasbi sukses membantu mengantarkan Jokowi Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pada 2017, nama Hasan Nasbi juga menjadi perbincangan karena ia menjadi inisiator berdirinya Teman Ahok, organisasi relawan Ahok pada Pilkada 2017 Jakarta yang maju secara independen. Hasan Nasbi juga menyatakan dukungannya terhadap Jokowi dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2014 dan 2019
Kemudian Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi melantik Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan di Istana Negara Jakarta pada 19 Agustus 2024. Hingga akhirnya pada Pilpres 2024, Hasan Nasbi menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia kemudian dilantik Presiden Prabowo menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan pada 21 Oktober 2024 dan dicopot pada September 2025 ini. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi resmi ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Persero. VP Corporate Communication PT Pertamina, Fajar Joko Santoso menyatakan jabatan Hasan Nasbi sebagai Komisaris Pertamina sudah mulai efektif pertanggal 11 September 2025. Artinya, Hasan sudah menjadi Komisaris Pertamina sebelum ia dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan oleh Presiden Prabowo pada Rabu 17 September 2025 lalu. Di halaman website resmi Pertamina, nama Hasan Nasbi sudah tercantum dalam daftar anggota komisaris. Foto Hasan Nasbi sejajar dengan sejumlah nama lain dalam jajaran komisaris untuk Dewan Komisaris Pertamina. Ada Muhammad Iriawan, kemudian Wakil Komisaris Utama Todo Tua Pasaribu, kemudian anggota komisaris Heru Pambudi, Bambang Suswantono, Condro Kirono, Nani Sudaryati Deang, Raden Ajeng Sondaryani, dan Hasan Nasbi. Dalam keterangan profil, Hasan Nasbi diangkat melalui keputusan Menteri BUMN nomor SK 244/MBU/09/2025 keputusan Direktur Utama PT Danantara Aset tentang pengangkatan anggota Dewan Komisaris PT Pertamina. VP Corporate Communication PT Pertamina, Fajar Joko Santoso menyatakan keputusan penunjukan Hasan Nasbi sebagai Komisaris PT Pertamina tertanggal 11 September 2025. Adapun Hasan Nasbi tidak lagi menjabat sebagai Kepala PCO dalam reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih Jilid 3 yang digelar pada Rabu 17 September 2025 lalu. Masih di hari reshuffle yang sama, Prabowo melantik Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia atau Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Presiden atau BKP. BKP merupakan transformasi atau pergantian dari PCO sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara saat reshuffle Kabinet 17 September 2025 lalu. Sebelum benar-benar diberhentikan, Hasan Nasbi sempat mengungkap dirinya ingin mundur dari jabatan Kepala PCO akibat pernyataan kontroversialnya soal kasus teror kepala babi terhadap jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana yang terjadi pada Maret 2025 lalu. Hasan ketika itu berkelakar dengan kalimat "dimasak saja" yang merujuk pada kepala babi yang dikirimkan tersebut. Pernyataan yang ia lontarkan dianggap arogan, tidak berempati, tidak peka, dan terkesan menyepelekan teror tersebut. Koalisi masyarakat sipil pun mengecam keras pernyataan Hasan Nasbi. Selain tidak berempati, juga melanggar prinsip kebebasan pers. Hasan Nasbi sempat mengajukan pengunduran diri pada 21 April 2025. Surat itu dikirimkan ke Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Setelah pengajuan pengunduran diri tersebut, Hasan Nasbi terlihat masih menghadiri sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka pada 5 Mei 2025, walaupun ia telah mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Hasan Nasbi kemudian menyatakan urung mundur lantaran Presiden Prabowo tidak mengabulkan niatnya. Terkini pada September 2025, konsultan yang juga salah satu pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka ini dicopot Prabowo dari kursi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Kepala PCO. Pengamat politik dari Citra Institute Efriza menyatakan lika-liku Hasan Nasbi mendampingi Presiden Prabowo adalah bukti bahwa Prabowo memberikan jangka waktu kepada Hasan Nasbi sebelum akhirnya benar-benar mengganti Hasan Nasbi dengan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala BKP. Kata Efriza, Prabowo tetap menunjukkan sikap hangat dan bersahabat sebelum akhirnya bulat memutuskan mereshuffle Hasan Nasbi. Sikap hangat tersebut terlihat dari langkah Prabowo yang masih mempertahankan Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO, tetapi job desk juru bicara Presiden diberikan kepada Mensesnek Prasetyo Hadi. Menurut Efriza, Prabowo memberi waktu untuk Hasan Nasbi sebelum akhirnya dicopot demi menjaga dinamika dalam internal pemerintahan yang dipimpinnya. Kemudian dengan dicopotnya Hasan Nasbi dari Kepala PCO dan ditunjuknya Angga Raka Prabowo sebagai Kepala BKP, kata Efriza menandakan bahwa Prabowo ingin memperbaiki komunikasi dengan masyarakat lewat orang-orang yang ia percayai. Dari sisi latar belakang pendidikan, Hasan Nasbi merupakan kelahiran Bukit Tinggi, Sumatera Barat 11 Oktober 1979 yang pernah berkuliah di jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2004. Sebelum menduduki jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan, sosok Hasan Nasbi dikenal sebagai konsultan politik Indonesia. Ia merupakan pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka pada Juni 2002, dan Hasan Nasbi juga memiliki rekam jejak sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia hingga 2008 dan merupakan pendiri lembaga survei bernama Cyrus Network. Dalam perjalanannya sebagai konsultan politik, nama Hasan Nasbi melejit ketika menjadi konsultan politik Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta pada 2012. Hasan Nasbi sukses membantu mengantarkan Jokowi Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pada 2017, nama Hasan Nasbi juga menjadi perbincangan karena ia menjadi inisiator berdirinya Teman Ahok, organisasi relawan Ahok pada Pilkada 2017 Jakarta yang maju secara independen. Hasan Nasbi juga menyatakan dukungannya terhadap Jokowi dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2014 dan 2019. Kemudian Presiden Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi melantik Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan di Istana Negara Jakarta pada 19 Agustus 2024. Hingga akhirnya pada Pilpres 2024, Hasan Nasbi menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia kemudian dilantik Presiden Prabowo menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan pada 21 Oktober 2024 dan dicopot pada September 2025 ini. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office PCO Hasan Nasbi resmi ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Persero. VP Corporate Communication PT Pertamina, Fajar Joko Santoso menyatakan jabatan Hasan Nasbi sebagai Komisaris Pertamina sudah mulai efektif pertanggal 11 September 2025. Artinya, Hasan sudah menjadi Komisaris Pertamina sebelum ia dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan oleh Presiden Prabowo pada Rabu 17 September 2025 lalu. Di halaman website resmi Pertamina, nama Hasan Nasbi sudah tercantum dalam daftar anggota komisaris.
Foto Hasan Nasbi sejajar dengan sejumlah nama lain dalam jajaran komisaris untuk Dewan Komisaris Pertamina. Ada Muhammad Iriawan, kemudian Wakil Komisaris Utama Todo Tua Pasaribu, kemudian anggota komisaris Heru Pambudi, Bambang Suswantono, Condro Kirono, Nani Sudaryati Deang, Raden Ajeng Sondaryani, dan Hasan Nasbi. Dalam keterangan profil, Hasan Nasbi diangkat melalui keputusan Menteri BUMN nomor SK 240/MBU/09/2025 dan keputusan Direktur Utama PT Danantara Aset tentang pengangkatan anggota Dewan Komisaris PT Pertamina. VP Corporate Communication PT Pertamina Fajar Joko Santoso menyatakan keputusan penunjukan Hasan Nasbi sebagai komisaris PT Pertamina tertanggal 11 September 2025. Adapun Hasan Nasbi tidak lagi menjabat sebagai Kepala PCO dalam reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih Jilid 3 yang digelar pada Rabu 17 September 2025 lalu. Masih di hari reshuffle yang sama, Prabowo melantik Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia atau Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Presiden atau BKP. BKP merupakan transformasi atau pergantian dari PCO sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara saat reshuffle Kabinet 17 September 2025 lalu. Sebelum benar-benar diberhentikan, Hasan Nasbi sempat mengungkap dirinya ingin mundur dari jabatan Kepala PCO akibat pernyataan kontroversialnya soal kasus teror kepala babi terhadap jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana yang terjadi pada Maret 2025 lalu. Hasan ketika itu berkelakar dengan kalimat "dimasak saja" yang merujuk pada kepala babi yang dikirimkan tersebut. Pernyataan yang ia lontarkan dianggap arogan, tidak berempati, tidak peka, dan terkesan menyepelekan teror tersebut. Koalisi masyarakat sipil pun mengecam keras pernyataan Hasan Nasbi. Selain tidak berempati, juga melanggar prinsip kebebasan pers. Hasan Nasbi sempat mengajukan pengunduran diri pada 21 April 2025. Surat itu dikirimkan ke Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Setelah pengajuan pengunduran diri tersebut, Hasan Nasbi terlihat masih menghadiri sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka pada 5 Mei 2025, walaupun ia telah mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Hasan Nasbi kemudian menyatakan urung mundur lantaran Presiden Prabowo tidak mengabulkan niatnya. Terkini pada September 2025, konsultan yang juga salah satu pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka ini dicopot Prabowo dari kursi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Kepala PCO. Pengamat politik dari Citra Institute Efriza menyatakan lika-liku Hasan Nasbi mendampingi Presiden Prabowo adalah bukti bahwa Prabowo memberikan jangka waktu kepada Hasan Nasbi sebelum akhirnya benar-benar mengganti Hasan Nasbi dengan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala BKP. Kata Efriza, Prabowo tetap menunjukkan sikap hangat dan bersahabat sebelum akhirnya bulat memutuskan mereshuffle Hasan Nasbi. Sikap hangat tersebut terlihat dari langkah Prabowo yang masih mempertahankan Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office PCO Hasan Nasbi resmi ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Persero. VP Corporate Communication PT Pertamina, Fajar Joko Santoso menyatakan jabatan Hasan Nasbi sebagai Komisaris Pertamina sudah mulai efektif pertanggal 11 September 2025. Artinya, Hasan sudah menjadi Komisaris Pertamina sebelum ia dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan oleh Presiden Prabowo pada Rabu 17 September 2025 lalu. Di halaman website resmi Pertamina, nama Hasan Nasbi sudah tercantum dalam daftar anggota komisaris.
Foto Hasan Nasbi sejajar dengan sejumlah nama lain dalam jajaran komisaris untuk Dewan Komisaris Pertamina. Ada Muhammad Iriawan, kemudian Wakil Komisaris Utama Todo Tua Pasaribu, kemudian anggota komisaris Heru Pambudi, Bambang Suswantono, Condro Kirono, Nani Sudaryati Deang, Raden Ajeng Sondaryani, dan Hasan Nasbi. Dalam keterangan profil, Hasan Nasbi diangkat melalui keputusan Menteri BUMN nomor SK 244-MBU-09-2025 dan keputusan Direktur Utama PT Danantara Aset tentang pengangkatan anggota Dewan Komisaris PT Pertamina. VP Corporate Communication PT Pertamina Fajar Joko Santoso menyatakan keputusan penunjukan Hasan Nasbi sebagai komisaris PT Pertamina tertanggal 11 September 2025. Adapun Hasan Nasbi tidak lagi menjabat sebagai Kepala PCO dalam reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih Jilid 3 yang digelar pada Rabu 17 September 2025 lalu. Masih di hari reshuffle yang sama, Prabowo melantik Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia atau Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Presiden atau BKP. BKP merupakan transformasi atau pergantian dari PCO sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara saat reshuffle Kabinet 17 September 2025 lalu. Sebelum benar-benar diberhentikan, Hasan Nasbi sempat mengungkap dirinya ingin mundur dari jabatan Kepala PCO akibat pernyataan kontroversialnya soal kasus teror kepala babi terhadap jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana yang terjadi pada Maret 2025 lalu. Hasan ketika itu berkelakar dengan kalimat "dimasak saja" yang merujuk pada kepala babi yang dikirimkan tersebut. Pernyataan yang ia lontarkan dianggap arogan, tidak berempati, tidak peka, dan terkesan menyepelekan teror tersebut. Koalisi masyarakat sipil pun mengecam keras pernyataan Hasan Nasbi. Selain tidak berempati, juga melanggar prinsip kebebasan pers. Hasan Nasbi sempat mengajukan pengunduran diri pada 21 April 2025. Surat itu dikirimkan ke Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Setelah pengajuan pengunduran diri tersebut, Hasan Nasbi terlihat masih menghadiri sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka pada 5 Mei 2025, walaupun ia telah mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Hasan Nasbi kemudian menyatakan urung mundur lantaran Presiden Prabowo tidak mengabulkan niatnya. Terkini pada September 2025, konsultan yang juga salah satu pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka ini dicopot Prabowo dari kursi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Kepala PCO. Pengamat politik dari Citra Institute Efriza menyatakan lika-liku Hasan Nasbi mendampingi Presiden Prabowo adalah bukti bahwa Prabowo memberikan jangka waktu kepada Hasan Nasbi sebelum akhirnya benar-benar mengganti Hasan Nasbi dengan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala BKP. Kata Efriza, Prabowo tetap menunjukkan sikap hangat dan bersahabat sebelum akhirnya bulat memutuskan mereshuffle Hasan Nasbi. Sikap hangat tersebut terlihat dari langkah Prabowo yang masih mempertahankan Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO, tetapi job desk juru bicara Presiden diberikan kepada Mensesnek Prasetyo Hadi. Menurut Efriza, Prabowo memberi waktu untuk Hasan Nasbi sebelum akhirnya dicopot demi menjaga dinamika dalam internal pemerintahan yang dipimpinnya. Kemudian dengan dicopotnya Hasan Nasbi dari Kepala PCO dan ditunjuknya Angga Raka Prabowo sebagai Kepala BKP, kata Efriza menandakan bahwa Prabowo ingin memperbaiki komunikasi dengan masyarakat lewat orang-orang yang ia percayai. Dari sisi latar belakang pendidikan, Hasan Nasbi merupakan kelahiran Bukit Tinggi, Sumatera Barat 11 Oktober 1979 yang pernah berkuliah di jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2004. Sebelum menduduki jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan, sosok Hasan Nasbi dikenal sebagai konsultan politik Indonesia. Ia merupakan pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka pada Juni 2002, dan Hasan Nasbi juga memiliki rekam jejak sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia hingga 2008 dan merupakan pendiri lembaga survei bernama Cyrus Network.
Dalam perjalanannya sebagai konsultan politik, nama Hasan Nasbi melejit ketika menjadi konsultan politik Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta pada 2012. Hasan Nasbi sukses membantu mengantarkan Jokowi Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pada 2017, nama Hasan Nasbi juga menjadi perbincangan karena ia menjadi inisiator berdirinya Teman Ahok, organisasi relawan Ahok pada Pilkada 2017 Jakarta yang maju secara independen. Hasan Nasbi juga menyatakan dukungannya terhadap Jokowi dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2014 dan 2019. Kemudian Presiden Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi melantik Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan di Istana Negara Jakarta pada 19 Agustus 2024. Hingga akhirnya pada Pilpres 2024, Hasan Nasbi menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia kemudian dilantik Presiden Prabowo menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan pada 21 Oktober 2024 dan dicopot pada September 2025 ini. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi resmi ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Persero. VP Corporate Communication PT Pertamina, Fajar Joko Santoso menyatakan jabatan Hasan Nasbi sebagai Komisaris Pertamina sudah mulai efektif pertanggal 11 September 2025. Artinya, Hasan sudah menjadi Komisaris Pertamina sebelum ia dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan oleh Presiden Prabowo pada Rabu 17 September 2025 lalu. Di halaman website resmi Pertamina, nama Hasan Nasbi sudah tercantum dalam daftar anggota komisaris. Foto Hasan Nasbi sejajar dengan sejumlah nama lain dalam jajaran komisaris untuk Dewan Komisaris Pertamina. Ada Muhammad Iriawan, kemudian Wakil Komisaris Utama Todo Tua Pasaribu, kemudian anggota komisaris Heru Pambudi, Bambang Suswantono, Condro Kirono, Nani Sudaryati Deang, Raden Ajeng Sondaryani, dan Hasan Nasbi. Dalam keterangan profil, Hasan Nasbi diangkat melalui keputusan Menteri BUMN nomor SK 240/MBU/09/2025 dan keputusan Direktur Utama PT Danantara Aset tentang pengangkatan anggota Dewan Komisaris PT Pertamina. VP Corporate Communication PT Pertamina, Fajar Joko Santoso menyatakan keputusan penunjukan Hasan Nasbi sebagai Komisaris PT Pertamina tertanggal 11 September 2025. Adapun Hasan Nasbi tidak lagi menjabat sebagai Kepala PCO dalam reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih Jilid 3 yang digelar pada Rabu 17 September 2025 lalu. Masih di hari reshuffle yang sama, Prabowo melantik Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia atau Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Presiden atau BKP. BKP merupakan transformasi atau pergantian dari PCO sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara saat reshuffle Kabinet 17 September 2025 lalu. Sebelum benar-benar diberhentikan, Hasan Nasbi sempat mengungkap dirinya ingin mundur dari jabatan Kepala PCO akibat pernyataan kontroversialnya soal kasus teror kepala babi terhadap jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana yang terjadi pada Maret 2025 lalu. Hasan ketika itu berkelakar dengan kalimat "dimasak saja"
yang merujuk pada kepala babi yang dikirimkan tersebut. Pernyataan yang ia lontarkan dianggap arogan, tidak berempati, tidak peka, dan terkesan menyepelekan teror tersebut. Koalisi masyarakat sipil pun mengecam keras pernyataan Hasan Nasbi, selain tidak berempati juga melanggar prinsip kebebasan pers. Hasan Nasbi sempat mengajukan pengunduran diri pada 21 April 2025. Surat itu dikirimkan ke Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Setelah pengajuan pengunduran diri tersebut, Hasan Nasbi terlihat masih menghadiri sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka pada 5 Mei 2025, walaupun ia telah mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Hasan Nasbi kemudian menyatakan urung mundur lantaran Presiden Prabowo tidak mengabulkan niatnya. Terkini pada September 2025, konsultan yang juga salah satu pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka ini dicopot Prabowo dari kursi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Kepala PCO. Pengamat politik dari Citra Institute Efriza menyatakan lika-liku Hasan Nasbi mendampingi Presiden Prabowo adalah bukti bahwa Prabowo memberikan jangka waktu kepada Hasan Nasbi sebelum akhirnya benar-benar mengganti Hasan Nasbi dengan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala BKP. Kata Efriza, Prabowo tetap menunjukkan sikap hangat dan bersahabat sebelum akhirnya bulat memutuskan mereshuffle Hasan Nasbi. Sikap hangat tersebut terlihat dari langkah Prabowo yang masih mempertahankan Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO, tetapi job desk juru bicara Presiden diberikan kepada Mensesnek Prasetyo Hadi. Menurut Efriza, Prabowo memberi waktu untuk Hasan Nasbi sebelum akhirnya dicopot demi menjaga dinamika dalam internal pemerintahan yang dipimpinnya. Kemudian dengan dicopotnya Hasan Nasbi dari Kepala PCO dan ditunjuknya Angga Raka Prabowo sebagai Kepala BKP, kata Efriza menandakan bahwa Prabowo ingin memperbaiki komunikasi dengan masyarakat lewat orang-orang yang ia percayai. Dari sisi latar belakang pendidikan, Hasan Nasbi merupakan kelahiran Bukit Tinggi, Sumatera Barat 11 Oktober 1979 yang pernah berkuliah di jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2004. Sebelum menduduki jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan, sosok Hasan Nasbi dikenal sebagai konsultan politik Indonesia. Ia merupakan pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka pada Juni 2002, dan Hasan Nasbi juga memiliki rekam jejak sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia hingga 2008 dan merupakan pendiri lembaga survei bernama Cyrus Network. Dalam perjalanannya sebagai konsultan politik, nama Hasan Nasbi melejit ketika menjadi konsultan politik Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta pada 2012. Hasan Nasbi sukses membantu mengantarkan Jokowi Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pada 2017, nama Hasan Nasbi juga menjadi perbincangan karena ia menjadi inisiator berdirinya Teman Ahok, organisasi relawan Ahok pada Pilkada 2017 Jakarta yang maju secara independen. Hasan Nasbi juga menyatakan dukungannya terhadap Jokowi dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2014 dan 2019. Kemudian Presiden Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi melantik Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan di Istana Negara Jakarta pada 19 Agustus 2024. Hingga akhirnya pada Pilpres 2024, Hasan Nasbi menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia kemudian dilantik Presiden Prabowo menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan pada 21 Oktober 2024 dan dicopot pada September 2025 ini. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office PCO Hasan Nasbi resmi ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Persero. VP Corporate Communication PT Pertamina, Fajar Joko Santoso menyatakan jabatan Hasan Nasbi sebagai Komisaris Pertamina sudah mulai efektif pertanggal 11 September 2025. Artinya, Hasan sudah menjadi Komisaris Pertamina sebelum ia dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan oleh Presiden Prabowo pada Rabu 17 September 2025 lalu. Di halaman website resmi Pertamina, nama Hasan Nasbi sudah tercantum dalam daftar anggota komisaris. Foto Hasan Nasbi sejajar dengan sejumlah nama lain dalam jajaran komisaris untuk Dewan Komisaris Pertamina. Ada Muhammad Iriawan, kemudian Wakil Komisaris Utama Todo Tua Pasaribu, kemudian anggota komisaris Heru Pambudi, Bambang Suswantono, Condro Kirono, Nani Sudaryati Deang, Raden Ajeng Sondaryani, dan Hasan Nasbi. Dalam keterangan profil, Hasan Nasbi diangkat melalui keputusan Menteri BUMN nomor SK 240/MBU/09/2025 dan keputusan Direktur Utama PT Danantara Aset tentang pengangkatan anggota Dewan Komisaris PT Pertamina. VP Corporate Communication PT Pertamina, Fajar Joko Santoso menyatakan keputusan penunjukan Hasan Nasbi sebagai Komisaris PT Pertamina tertanggal 11 September 2025. Adapun Hasan Nasbi tidak lagi menjabat sebagai Kepala PCO dalam reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih Jilid 3 yang digelar pada Rabu 17 September 2025 lalu. Masih di hari reshuffle yang sama, Prabowo melantik Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia atau Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Presiden atau BKP. BKP merupakan transformasi atau pergantian dari PCO sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara saat reshuffle Kabinet 17 September 2025 lalu. Sebelum benar-benar diberhentikan, Hasan Nasbi sempat mengungkap dirinya ingin mundur dari jabatan Kepala PCO akibat pernyataan kontroversialnya soal kasus teror kepala babi terhadap jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana yang terjadi pada Maret 2025 lalu. Hasan ketika itu berkelakar dengan kalimat "dimasak saja" yang merujuk pada kepala babi yang dikirimkan tersebut. Pernyataan yang ia lontarkan dianggap arogan, tidak berempati, tidak peka, dan terkesan menyepelekan teror tersebut. Koalisi masyarakat sipil pun mengecam keras pernyataan Hasan Nasbi. Selain tidak berempati, juga melanggar prinsip kebebasan pers. Hasan Nasbi sempat mengajukan pengunduran diri pada 21 April 2025. Surat itu dikirimkan ke Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Setelah pengajuan pengunduran diri tersebut, Hasan Nasbi terlihat masih menghadiri sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka pada 5 Mei 2025, walaupun ia telah mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Hasan Nasbi kemudian menyatakan urung mundur lantaran Presiden Prabowo tidak mengabulkan niatnya. Terkini pada September 2025, konsultan yang juga salah satu pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka ini dicopot Prabowo dari kursi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Kepala PCO. Pengamat politik dari Citra Institute Efriza menyatakan lika-liku Hasan Nasbi mendampingi Presiden Prabowo adalah bukti bahwa Prabowo memberikan jangka waktu kepada Hasan Nasbi sebelum akhirnya benar-benar mengganti Hasan Nasbi dengan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala BKP. Kata Efriza, Prabowo tetap menunjukkan sikap hangat dan bersahabat sebelum akhirnya bulat memutuskan mereshuffle Hasan Nasbi. Sikap hangat tersebut terlihat dari langkah Prabowo yang masih mempertahankan Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO, tetapi job desk juru bicara Presiden diberikan kepada Mensesnek Prasetyo Hadi.
Menurut Efriza, Prabowo memberi waktu untuk Hasan Nasbi sebelum akhirnya dicopot demi menjaga dinamika dalam internal pemerintahan yang dipimpinnya. Kemudian dengan dicopotnya Hasan Nasbi dari Kepala PCO dan ditunjuknya Angga Raka Prabowo sebagai Kepala BKP, kata Efriza menandakan bahwa Prabowo ingin memperbaiki komunikasi dengan masyarakat lewat orang-orang yang ia percayai. Dari sisi latar belakang pendidikan, Hasan Nasbi merupakan kelahiran Bukit Tinggi, Sumatera Barat 11 Oktober 1979 yang pernah berkuliah di jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2004. Sebelum menduduki jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan, sosok Hasan Nasbi dikenal sebagai konsultan politik Indonesia. Ia merupakan pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka pada Juni 2002, dan Hasan Nasbi juga memiliki rekam jejak sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia hingga 2008 dan merupakan pendiri lembaga survei bernama Cyrus Network. Dalam perjalanannya sebagai konsultan politik, nama Hasan Nasbi melejit ketika menjadi konsultan politik Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta pada 2012. Hasan Nasbi sukses membantu mengantarkan Jokowi Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pada 2017, nama Hasan Nasbi juga menjadi perbincangan karena ia menjadi inisiator berdirinya Teman Ahok, organisasi relawan Ahok pada Pilkada 2017 Jakarta yang maju secara independen. Hasan Nasbi juga menyatakan dukungannya terhadap Jokowi dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2014 dan 2019. Kemudian Presiden Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi melantik Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan di Istana Negara Jakarta pada 19 Agustus 2024. Hingga akhirnya pada Pilpres 2024, Hasan Nasbi menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia kemudian dilantik Presiden Prabowo menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan pada 21 Oktober 2024 dan dicopot pada September 2025 ini. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office PCO Hasan Nasbi resmi ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Persero. VP Corporate Communication PT Pertamina, Fajar Joko Santoso menyatakan jabatan Hasan Nasbi sebagai Komisaris Pertamina sudah mulai efektif pertanggal 11 September 2025. Artinya, Hasan sudah menjadi Komisaris Pertamina sebelum ia dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan oleh Presiden Prabowo pada Rabu 17 September 2025 lalu. Di halaman website resmi Pertamina, nama Hasan Nasbi sudah tercantum dalam daftar anggota komisaris. Foto Hasan Nasbi sejajar dengan sejumlah nama lain dalam jajaran komisaris untuk Dewan Komisaris Pertamina. Ada Muhammad Iriawan, kemudian Wakil Komisaris Utama Todo Tua Pasaribu, kemudian anggota komisaris Heru Pambudi, Bambang Suswantono, Condro Kirono, Nani Sudaryati Deang, Raden Ajeng Sondaryani, dan Hasan Nasbi. Dalam keterangan profil, Hasan Nasbi diangkat melalui keputusan Menteri BUMN nomor SK 240/MBU/09/2025 dan keputusan Direktur Utama PT Danantara Aset tentang pengangkatan anggota Dewan Komisaris PT Pertamina. VP Corporate Communication PT Pertamina, Fajar Joko Santoso menyatakan keputusan penunjukan Hasan Nasbi sebagai Komisaris PT Pertamina tertanggal 11 September 2025.
Adapun Hasan Nasbi tidak lagi menjabat sebagai Kepala PCO dalam reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih Jilid 3 yang digelar pada Rabu 17 September 2025 lalu. Masih di hari reshuffle yang sama, Prabowo melantik Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia atau Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Presiden atau BKP. BKP merupakan transformasi atau pergantian dari PCO sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara saat reshuffle Kabinet 17 September 2025 lalu. Sebelum benar-benar diberhentikan, Hasan Nasbi sempat mengungkap dirinya ingin mundur dari jabatan Kepala PCO akibat pernyataan kontroversialnya soal kasus teror kepala babi terhadap jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana yang terjadi pada Maret 2025 lalu. Hasan ketika itu berkelakar dengan kalimat "dimasak saja" yang merujuk pada kepala babi yang dikirimkan tersebut. Pernyataan yang ia lontarkan dianggap arogan, tidak berempati, tidak peka, dan terkesan menyepelekan teror tersebut. Koalisi masyarakat sipil pun mengecam keras pernyataan Hasan Nasbi. Selain tidak berempati, juga melanggar prinsip kebebasan pers. Hasan Nasbi sempat mengajukan pengunduran diri pada 21 April 2025. Surat itu dikirimkan ke Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Setelah pengajuan pengunduran diri tersebut, Hasan Nasbi terlihat masih menghadiri sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka pada 5 Mei 2025, walaupun ia telah mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Hasan Nasbi kemudian menyatakan urung mundur lantaran Presiden Prabowo tidak mengabulkan niatnya. Terkini pada September 2025, konsultan yang juga salah satu pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka ini dicopot Prabowo dari kursi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Kepala PCO. Pengamat politik dari Citra Institute Efriza menyatakan lika-liku Hasan Nasbi mendampingi Presiden Prabowo adalah bukti bahwa Prabowo memberikan jangka waktu kepada Hasan Nasbi sebelum akhirnya benar-benar mengganti Hasan Nasbi dengan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala BKP. Kata Efriza, Prabowo tetap menunjukkan sikap hangat dan bersahabat sebelum akhirnya bulat memutuskan mereshuffle Hasan Nasbi. Sikap hangat tersebut terlihat dari langkah Prabowo yang masih mempertahankan Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO, tetapi job desk juru bicara Presiden diberikan kepada Mensesnek Prasetyo Hadi. Menurut Efriza, Prabowo memberi waktu untuk Hasan Nasbi sebelum akhirnya dicopot demi menjaga dinamika dalam internal pemerintahan yang dipimpinnya. Kemudian dengan dicopotnya Hasan Nasbi dari Kepala PCO dan ditunjuknya Angga Raka Prabowo sebagai Kepala BKP, kata Efriza menandakan bahwa Prabowo ingin memperbaiki komunikasi dengan masyarakat lewat orang-orang yang ia percayai. Dari sisi latar belakang pendidikan, Hasan Nasbi merupakan kelahiran Bukit Tinggi, Sumatera Barat 11 Oktober 1979 yang pernah berkuliah di jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2004. Sebelum menduduki jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan, sosok Hasan Nasbi dikenal sebagai konsultan politik Indonesia. Ia merupakan pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka pada Juni 2002, dan Hasan Nasbi juga memiliki rekam jejak sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia hingga 2008 dan merupakan pendiri lembaga survei bernama Cyrus Network. Dalam perjalanannya sebagai konsultan politik, nama Hasan Nasbi melejit ketika menjadi konsultan politik Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta pada 2012. Hasan Nasbi sukses membantu mengantarkan Jokowi Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pada 2017, nama Hasan Nasbi juga menjadi perbincangan karena ia menjadi inisiator berdirinya Teman Ahok, organisasi relawan Ahok pada Pilkada 2017 Jakarta yang maju secara independen. Hasan Nasbi juga menyatakan dukungannya terhadap Jokowi dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2014 dan 2019
Kemudian Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi melantik Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan di Istana Negara Jakarta pada 19 Agustus 2024. Hingga akhirnya pada Pilpres 2024, Hasan Nasbi menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia kemudian dilantik Presiden Prabowo menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan pada 21 Oktober 2024 dan dicopot pada September 2025 ini. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office PCO Hasan Nasbi resmi ditunjuk sebagai Komisaris. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.